Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan bergeser dari Leo masuk ke Virgo. Pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Bulan masih ada di 29 derajat 18 menit, jadi setelah pukul 12 bulan akan mulai masuk ke Virgo. Perubahan energi Leo masuk ke Virgo adalah ketika tadinya kita berfokus pada kreativitas, kebahagiaan, kesenangan. Jadi kayaknya mungkin ada perasaan lelah ya. Jadi hal yang sangat mengembirakan sekalipun itu kan menghabiskan tenaga kita. Sehingga pada saat kita bulan masuk ke Virgo, maka ini adalah kesempatan kita untuk menata ulang kehidupan kita, ya. Kebiasaan sehatnya kita perhatikan. Jadi kadang-kadang kita terlalu senang, barangkali kemarin kita makan terlalu enak atau apa yang terjadi kemarin barangkali kita harus perbaiki hari ini, dan itu energinya Virgo. Jadi fokuskan pada kesehatan, kemudian kenyamanan batin. Dan mungkin kalau teman-teman yang sudah berada di kantor, energi Virgo adalah ketika kita duduk manis ya di meja, kemudian kita membuka file yang barangkali sempat tertunda, kemudian kita pelajari lagi lebih mendalam, fokus di situ, nggak usah sibuk calling sana sini, ngobrol sana sini, tetapi benar-benar kalaupun calling ya hanya menanyakan detail data, kemudian kembali ke pekerjaan dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi itu energinya. Jadi cukup serius sebenarnya, tetapi itu terjadi setelah agak sore hari ya. Jadi setelah makan siang itu baru energinya masuk ke energi Virgo. Paginya barangkali masih ada meeting di mana kita ketemu dengan kolega-kolega yang membuat kita bersemangat ya, antusias gitu ya. Kemudian mendengarkan arahan-arahan gitu. Kita masih berusaha untuk mencerap energi optimisme yang tinggi di pagi hari. Sore hari kita udah mulai serius mendalami apa yang sudah kita bahas di pagi hari. Kira-kira seperti itu. Dan ketika kita pagi hari itu kita terasa bahwa seberapapun kita merasa bahwa kelompok atau tim ini ya cukup solid ya, tetapi somehow ada tantangan yang cukup besar, terutama karena masing-masing memiliki cara berpikir yang relatif saling mengkoreksi ya. Positifnya adalah saling mengkoreksi, atau bahkan mungkin kalau kita bisa lihat lumayan bertentangan, sehingga perlu ada argumen di sini ya, karena bulan tuh oposisi dengan Saturnus dan membuat T-square di mana focal pointnya adalah Merkurius, dan Merkurius itu mengatur Virgo pada saat ini station, sehingga sepertinya pembahasan di pagi yang membuat kita antusias itu barangkali justru karena konflik itu, atau ada pilihan ya ketika kita harus mengambil keputusan dan dibutuhkan kajian lebih dalam, maka sore hari kita harus melakukan kajian, pendalaman supaya kita lebih paham duduk perkaranya. Oke, itu yang, dan ini fokusnya sepertinya lebih cenderung ke pekerjaan. Kalau di sini penggambarannya adalah kita perlu waktu karena kita melihat tantangan ya. Jadi mungkin pagi hari kita melihat konflik itu semakin jelas. Kita paham bahwa tindak lanjut yang dibutuhkan itu membutuhkan kajian lebih dalam, atau waktu yang lebih untuk memeriksa lebih dalam, sehingga kita bisa keluar dengan keputusan yang membuat kita menjadi lebih kuat. Jadi ceritanya masih sama yang 3 ini. Kemudian show the world the real you adalah satu kartu yang jumping dari monologi ini, full moon in Aquarius. Doesn't matter ya kapan waktunya, tapi jelas show the world the real you. Jadi menurut saya dalam kondisi yang saling mampu untuk
mengemukakan keunikan kita, mencari solusi yang paling tepat, brainstorming, curah pendapat, maka jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita. Intinya jangan ragu untuk bersinar. Ya, jangan ragu untuk bersinar. Dan kalaupun kita mengatakan sesuatu dan ternyata salah, it's okay juga. It's okay. Ini adalah latihan kita untuk membuat orang mendengarkan kita. The Mental King, Discipline, Amor, Boundaries. Ini previous eventnya. Iya, jadi memang ada kecenderungan untuk sikut-sikutan, ya. Tapi itu termasuk salah satu energinya Leo. Jadi Leo itu energinya itu kayak kita bercanda, tapi bercandanya kadang-kadang itu agak berlebihan. Kita tetap berusaha untuk cool, tapi sebenarnya persaingan itu sudah mulai tampak. Dan ini yang kerasa di kartu ini adalah kita tuh tengah bersaing dan kita sedang berusaha setengah mati supaya kita tidak terlihat kalah. Dan salah satu indikasi kalah adalah kalau kita marah dan kita nggak kepengen kelihatan kalah, sehingga kita tidak menunjukkan kita marah, tetapi kita kembali mengatakan sesuatu yang sama cerdik, tanda petik. Kadang-kadang kalau diserang menyerang balik, tetapi berada dalam situasi di mana kita butuh untuk tampil sebagai orang yang pintar, pemenang, dan yang paling menentukan. Nah, kalau di sini The Sun Dancer, ini current situationnya, joyful activity, celebration of life, abundance. Kalau menurut saya, konflik yang saya ceritakan tadi, itu lebih sifatnya lebih memfasilitasi kita untuk lebih antusias untuk mengatakan apa adanya. Dan ini kayaknya memang capek banget. Jadi seperti saya katakan tadi, setelah itu, ini kan near future when following the guidance. Jadi kalau kita perlu berargumen, kita perlu untuk mengatakan apa adanya, kemudian bertahan di posisi kita, lakukan pada hari ini. Pastikan sore harinya kita mampu menyeimbangkan kehilangan tenaga kita dengan beristirahat, patient, stillness, ya. Ini juga energinya Virgo setelah dari energi Leo. Kalau dari tarotnya yang 4 kartu kita lihat, ada 3 kartu major arcana, ya. Lacking control, confusion, ongoing struggle, setback, bad luck. Kayaknya sih memang komunikasinya relatif hangat dan sepertinya mementahkan apa yang kita pikir, rencananya sudah cukup matang. Challenge-nya adalah transisi. Jadi kita tidak mudah untuk open minded karena apa yang kita miliki pun masih bergerak. Jadi kita sebenarnya khawatir perubahan itu menjadi tidak terkendali. Kalau sini advice-nya adalah adventurous, risk-taking, experimental, fun, passionate, sama travel. Jadi kalau menurut saya ini justru advice-nya terbuka untuk semua kemungkinan. Bahkan kalau kita perlu pergi, kita perlu mengambil risiko, dan kita perlu bereksperimen, lakukan saja dengan penuh antusias. Ini adalah outcome-nya optimis, renewal, boundlessness, peace, astrologi. Iya, optimis. Jadi kalau menurut saya 4 kartu ini mengatakan bahwa kondisi kita komunikasi dan membingungkan itu sangat ada, sangat besar barangkali, dan justru kita karena confused kita jadi terlalu kaku memegang satu pihak, sementara sebenarnya kita bisa melakukan eksperimen, melihat kemungkinan lain dari situasi ini dengan pengambilan keputusan yang berbeda dari yang biasanya. Tetapi semua dilakukan dengan antusias. Love will heal all your wounds. Kalau menurut saya ini energinya Virgo, ya. Jadi menurut saya memang ini saatnya adalah ketika pagi, karena masih ada di Leo energinya,
maksimalkan apa yang bisa kita upayakan ya, jangan ragu-ragu untuk mengupayakan, karena setelah itu kita bisa melihat detail lain yang kita harus pelajari lebih lanjut, dan disitulah kita menemukan caranya supaya kita bisa kembali tegak atau kembali menemukan harapan atau optimisme di mana kita bisa meraih keuntungan yang sebesar-besarnya atau kita bisa mendapatkan hal yang paling kita inginkan. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.